Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 311-315. Setelah Lindong merebus obatnya, dia membawanya ke Song Siming. Tuan Song, obatnya sudah siap. Anda boleh meminumnya dulu. Anda bisa pulih sepenuhnya setelah meminumnya lagi besok. Lindong, Anda telah bekerja keras hari ini. Song Siming berhenti berlatih dan berjalan menuju Lindong. Mengapa saya harus bekerja begitu keras? Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda untuk Tiongkok, kata Lindong dan menyerahkan obat di tangannya kepada Song Siming. Hasil Song Siming sangat jelas dan dia menyelesaikannya dalam 2 teguk. Lindong mengambil mangkuk kosong dan kembali ke rumah untuk mengemas bahan obat. Dia juga akan berangkat. Besok masih ada hari terakhir. Setelah menyelesaikan misinya, dia dapat melanjutkan karir hebatnya dalam menghabiskan uang, meskipun dia berhasil menembus daftar dewa dan menjadi wali. Namun sistem menandai bahwa fisik hanya berada pada level pertama level dewa, dan masih banyak level yang perlu ditingkatkan. Menurut pengalaman masa lalu, setiap level peningkatan membutuhkan 1000 poin dewa. Dia belum mencapai terobosan dalam kekuatan mental, dan poin ketuhanan yang dibutuhkan masih jauh dari itu. Setelah Song Siming meminum obatnya, dia duduk di kursi anyaman di halaman, diam-diam mengalami perubahan pada tubuhnya dan merasakan tubuhnya menjadi semakin baik. Setiap kali Anda minum obat, dia bisa merasakan keajaiban obat ini. Sekitar beberapa menit kemudian, pintu terbuka kembali, dan Song Jia masuk lebih dulu, diikuti oleh Murong Qingge, Wen Ruyu, dan Dong Fang Ye mengikuti di belakangnya. Kedua tetua dari Kunlun sedang menunggu di luar. Song Jia memimpin Murong Qingge dan yang lainnya ke halaman. Melihat Song Siming menutup matanya dan berkonsentrasi pada kursi anyaman, Song Jia tidak mengganggunya. Dia berbalik dan memberi isyarat mencemooh ke arah Murong Qingge dan yang lainnya, lalu menunggu diam-diam di samping. Dia tahu kakek buyutnya baru saja mengambil bahan obat yang disiapkan oleh Lindong dan membutuhkan waktu. Murong Qingge dan yang lainnya memandang lelaki tua yang duduk di kursi anyaman itu dengan penuh hormat. Terlalu banyak cerita legendaris tentang lelaki tua ini. Bahkan ketika mereka bersembunyi di Kunlun, mereka sering mendengarnya disebutkan oleh sang master. Ini adalah sosok yang bahkan dianggap lebih rendah oleh kepala Kunlun, Yang Chenxi, dan dia juga satu-satunya orang yang dikagumi oleh kepala Kunlun. Ketika mereka keluar dari gunung, pemimpin Yang Chenxi memberi mereka surat dan meminta mereka untuk menyerahkannya kepada Song Siming, ketua menteri Tiongkok. Beberapa menit kemudian, Song Siming membuka matanya. Saat pertama kali meminum obat, ia membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyerap obat tersebut karena tubuhnya sudah membusuk. Belakangan, seiring dengan semakin membaiknya kondisi tubuhnya, kecepatan penyerapan obat menjadi semakin cepat. Kini hanya butuh lebih dari 10 menit untuk menyerapnya. Song Siming memandang Murong Qingge dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan dari keturunan Kunlun, Yang Chenxi masih memiliki banyak keterampilan. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang ini semuanya luar biasa. Tentu ini juga tergantung dengan siapa Anda membandingkannya. Jika dibandingkan dengan anak muda lainnya, mereka pasti sekelompok kecil orang yang berada di puncak. Tetapi jika dibandingkan dengan Lindong, monster, tidak ada bandingannya, itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Panggung Lindong tidak lagi bersama generasi muda dan menjadi wali sesegera mungkin, dan bersaing dengan orang tua perjuangan satu generasi untuk supremasi. Song Siming tidak lagi menganggap Lindong sebagai seorang pemuda di hatinya. "Apakah kamu dari Kunlun?" tanya Song Siming. "Ya, Tuan Song." Ketiga orang itu menjawab dengan hormat pada saat yang bersamaan. Wen Ruyu,
murid Kunlun generasi ke-23. Saya telah bertemu Tuan Song, tuanku. Yang Chensi, kepala Kunlun, Wen Ruyu memperkenalkan dirinya dengan membungkuk dan mengepalkan tangan. Dongfang Ye, murid generasi ke-23 dari Kunlun, saya telah bertemu dengan Tuan Song, kakek saya, Tetua Agung Kunlun. Dongfang Ye memperkenalkan dirinya dengan membungkuk dan mengepalkan tangan. Murong Qingge, murid generasi ke-23 dari Kunlun, saya telah bertemu dengan Tuan Song. Tuanku adalah vokal dari tetua ketiga Kunlun. Murong Qingge juga membungkuk dan mengepalkan tinjunya untuk memperkenalkan dirinya. Ketika Song Siming membuka matanya dan memandang mereka, mereka bertiga merasa seolah-olah semua rahasia di tubuh mereka telah terbongkar. Tampilan yang melihat segalanya, itu jelas hanya tampilan tenang tanpa sedikit pun paksaan. Namun hal itu membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Sangat kuat, tidak heran bahkan sang pemimpin sangat menghormati dan mengagumi lelaki tua ini. Apakah Yang Chensi baik-baik saja sekarang? Aku sudah beberapa dekade tidak melihatnya, kata Song Siming, agak tenggelam dalam ingatan. Semuanya baik-baik saja, tuanku, dia sering menyebutmu di depan kami. Mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling dia kagumi dalam hidupnya. Aku belajar banyak darimu saat itu, kakak senior Wen Ruyu berkata dengan hormat nada. Haha. Jarang Yang Chensi masih mengingatku, puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap, dan sekarang beberapa teman lamaku pergi. Aku, orang tua sepertiku, masih bisa minum bersama mereka. Dan mereka bertiga mengobrol bersama. Yang Chensi, pemimpin Kunlun, berusia lebih dari 100 tahun, dan dia masih disebut laki-laki. Ini menunjukkan berapa umur Tuan Song. Tuan Song, ini adalah surat yang diperintahkan Tuan kami Yang Chensi untuk kami kirimkan kepada Anda secara pribadi. Wen Ruyu mengeluarkan surat dari tubuhnya. Jia, bawakan padaku, kata Song Siming. Ya, kakek. Song Jia mengambil surat itu dari tangan Wen Ruyu, lalu berjalan menuju Song Siming, membuka amplopnya, dan menyerahkan surat itu kepada Song Siming. Setelah Song Siming menerima surat itu, dia mulai membacanya. Setelah membaca surat itu dengan cepat, ekspresi Song Siming tetap seperti biasa. Tapi saya sangat terkejut, jika apa yang tertulis di surat itu benar. Itu masalah besar. Namun, dia masih ragu dengan apa yang dikatakan Yang Chensi dalam suratnya. Perlu waktu untuk memverifikasi. Yang Chensi mengirim kalian bertiga untuk melakukan lebih dari sekedar menyampaikan pesan, kan? Tanya Song Siming. Kembali ke Tuan Song, kali ini kami bertiga keluar tidak hanya untuk mengantarkan surat, tapi juga untuk menemani suster muda pulang. Dia sudah 10 tahun tidak pulang. Selain itu, saya, Kunlun, sedang bersiap untuk bergabunglah dengan dunia. Guru berharap mendapatkan Tuan Song. Yang Chensi dan saya adalah kenalan lama. Ketika kami berada dalam situasi paling kritis, Kunlun juga mengirim orang untuk membantu Tiongkok. Saya tidak punya alasan untuk menghentikan Kunlun bergabung dengan dunia. Tapi bagaimanapun juga, Anda telah bersembunyi di dunia selama banyak waktu, tahun, dan Anda tidak tahu tentang sistem Tiongkok. Pahamilah, jika Anda masih merasa bisa mematuhi sistem Tiongkok, maka saya menyambutnya, kata Song Siming. Terima kasih, Tuan Song, Wen Ruyu, dan yang lainnya menjawab dengan gembira. Setelah mendapat balasan Song Siming, lebih dari separuh tujuan perjalanan mereka tercapai. Selanjutnya, kita harus perlahan-lahan memahami distribusi kekuasaan di Tiongkok, serta berbagai peraturan dan regulasi. Setelah pulang ke rumah, saya akan menjelaskannya kepada murid-murid Kunlun. Untuk menghindari pelanggaran sistem Tiongkok setelah bergabung dengan WTO dan secara resmi menjadi sasaran. Anda tidak perlu bahagia terlalu dini, sistem Tiongkok berbeda dengan sekte Anda. Intinya adalah setiap orang setara,
Tidak ada yang lebih senior dari siapapun, dan tidak ada yang memiliki keistimewaan. Bahkan seorang pengemis di jalanan pun tidak bisa lakukan apapun yang dia inginkan. Sial, saya harap Anda memahami sistem ini dengan baik dan menjelaskannya kepada Yang Chensi. Jika tidak, akan sulit bagi semua orang untuk melakukannya. Mereka bertiga menjawab bersamaan. Setelah Lindong mengemas bahan obat, dia melihat 3 orang muda berdiri dengan hormat di halaman segera setelah dia keluar. Kebaikan, bukankah ini Murong Qingge? Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka kenal Song Siming? Benar saja, dia adalah orang dengan latar belakang yang mendalam. Tidak heran dia tidak takut dengan keluarga Gu. Lin Dongxin tiba-tiba menyadari, memang benar untuk memikirkannya. Ketiga orang ini tidak terlalu tua, tetapi kekuatan mereka tidak lemah dan tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan biasa. Dan ada 2 perlindungan puncak daftar naga, ini adalah masalah besar. Lin Dong berjalan dari ruang dalam ke halaman, dan tentu saja menarik perhatian Murong Qingge dan yang lainnya. Mereka bertiga menatap Lin Dong dengan kaget. Siapakah Song Siming? Presiden Tiongkok, Ketua Parlemen Tiongkok, pemimpin tertinggi Tiongkok, tidak perlu menyebutkan identitas. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Bahkan pemimpin mereka di Kunlun pun merasa malu. Anda dapat membayangkan tingkat keamanan suatu tempat di mana orang-orang besar itu tinggal. Untuk sampai ke sini sekarang, mereka harus melalui banyak pos pemeriksaan dan banyak pencarian. Seluruh proses memakan waktu setidaknya lebih dari setengah jam. Saya tidak menyangka akan melihat pemuda yang saya temui di rumah Gu beberapa hari yang lalu di sini. Pantas saja Gu Fang, lelaki tua dari keluarga Gu, lelaki kuat yang berada setengah tingkat dalam daftar dewa, begitu sopan padanya saat itu. Saat itu, mereka semua menduga identitas pemuda itu tidak sederhana. Namun saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi di kediaman Tuan Song. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan identitas sederhana. Identitas ini cukup mengesankan. Siapapun yang bisa berhubungan dengan Tuan Song pasti orang hebat. Mereka semua harus diperlakukan dengan hati-hati di Kunlun. Murong Qingge tidak berpikir ada yang salah, tapi dia menjadi semakin penasaran dengan Lin Dong. Kakak laki-laki Wen Ruyu dan kakak laki-laki ketiga Dong Fangye merasa sedikit tidak nyaman. Lin Dong tidak lebih buruk dari mereka dalam hal penampilan dan temperamen, dan bahkan secara samar-samar melampaui mereka. Dilihat dari tahap awal Lin Dong langsung membunuh Dragon Ranker di keluarga Gu beberapa hari yang lalu. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, kekuatannya pasti tidak lemah. Dan dia jelas 10 tahun lebih muda dari mereka. Sekarang dia bahkan memiliki status lebih tinggi dari mereka. Sulit bagi 2 kakak laki-laki, yang selalu menganggap dirinya tinggi, untuk menerima hal ini. Mereka semua merasa bahwa mereka adalah generasi muda terbaik, dan mereka semua berbeda pendapat satu sama lain. Namun kini muncul seseorang yang jelas-jelas lebih baik dari mereka. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan ada kesenjangan besar di antara mereka. Tuan Song, kalau begitu aku pergi dulu, kembalilah besok. Lin Dong berjalan ke arah Song Siming dan berkata. Song Siming juga memperhatikan berbagai emosi yang ditunjukkan oleh ketiga murid Kunlun saat mereka memandang Lin Dong. Apakah kalian saling kenal? Song Siming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketiga murid Kunlun ini pasti baru saja meninggalkan Kunlun. Kenapa ada persimpangan dengan Lin Dong? Ya, sebut saja mereka kenalan. Kita bertemu beberapa hari yang lalu ketika kita berada di keluarga Gu. Mereka bahkan membantuku menahan pukulan dari kepala keluarga Gu. Meskipun aku tidak membutuhkannya, tapi aku masih punya untuk berterima kasih pada mereka, kata Lin Dong. Lin Dong, aku sudah mengatakannya, jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa datang kepadaku. Dalam lingkup Tiongkok, tulang-tulang lamaku masih sangat berguna. Jangan takut akan masalah apapun.
itu hanya masalah kata-kata saja. Aku, Song Siming sedikit bingung, berkata dengan nada mencela. Dia tahu tentang keluarga Gu, Zhou Zhenghua lah yang melapor kepadanya. Dia menyerahkan masalah tersebut ke prefektur Chuxiong. Saya tahu, Tuan Song, saya pasti akan mendatangi Anda jika terjadi sesuatu lain kali, Lin Dong menjawab sambil tersenyum masam. Kalau begitu sudah beres, ingatlah untuk menemuiku lain kali. Statusmu berbeda sekarang, dan ada banyak hal yang tidak perlu kamu lakukan sendiri. Kamu harus mempelajari cara atasan menangani sesuatu. Dia sangat ingin melatih Lin Dong sebagai penggantinya. Dimengerti, Tuan Song, kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa besok, jawab Lin Dong. Ya, Jia, pergi dan antar Lin Dong pergi. Ya, kakek, Song Jia selesai berbicara dan hendak pergi bersama Lin Dong. Ketika Lin Dong berjalan ke arah Murong Qingge dan yang lainnya, dia berhenti dan berkata kepada mereka, terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Nama saya Lin Dong. Namaku Dong Fang Ye. Setelah perkenalan, mereka bertiga berkata bersamaan, kita semua adalah murid Kunlun. Mereka tidak akan berani berbicara dengan mereka jika seseorang berstatus Lin Dong mengambil inisiatif. Senang bertemu denganmu, kita akan segera bertemu lagi, selamat tinggal. Setelah Lin Dong selesai berbicara, dia dan Song Jia meninggalkan kompleks. Adapun saat kita bertemu lagi berikutnya, tentu saja akan memakan waktu 10 tahun. Dia yakin ketiga orang ini pasti akan tiba. Lin Dong pergi. Namun saat ini, Murong Qingge dan yang lainnya masih sok. Tuan Song sangat sopan kepada Lin Dong, ini di luar dugaan mereka. Awalnya saya mengira Lin Dong adalah keturunan Tuan Song, tetapi dari percakapan keduanya tadi, sepertinya bukan itu masalahnya. Siapa Lin Dong ini? Bisakah Tuan Song begitu menghargainya? Tuan Song, kami di Kunlun pasti akan mematuhi sistem Tiongkok, inilah yang dikatakan pemimpin kepada kami sebelum kami pergi. Bagus sekali, saya cukup mengenal Yang Chen Si. Dia juga seorang pemuda yang penuh rasa keadilan saat itu. Saya merasa lebih nyaman dengan sekte yang dipimpinnya. Tuan Song, mari kita ucapkan selamat tinggal, pemimpin memiliki hal lain yang harus dilakukan. Pergi, jika Yang Chen Si datang, suruh dia datang dan berbicara denganku, mengenang masa lalu. Pasti, Murong Qingge dan yang lainnya pergi. Setelah Song Jia mengirimkannya, dia kembali ke Song Siming. Kakek, siapa orang-orang ini? Song Jia bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang anggota sekte tersembunyi. Pemimpin mereka pernah keluar untuk membantu kita ketika Tiongkok berada dalam krisis. Itu adalah sekte dengan rasa keadilan yang kuat. Lalu apakah mereka mempersiapkan seluruh sekte untuk keluar bersama kali ini? Ya, sekarang bukan hanya Kunlun, tetapi juga semua sekte dan keluarga tersembunyi yang keluar. Mengapa? Bukankah baik untuk hidup dalam pengasingan? Mengapa mereka semua keluar secara tiba-tiba? Dengan begitu banyak sekte dan keluarga tersembunyi yang keluar, bukankah Tiongkok kita akan berada dalam kekacauan? Orang-orang ini semua berkuasa, dan 99% dari kita di Tiongkok adalah orang biasa. Song Jia bertanya dengan cemas. Saya harus berterima kasih kepada Lin Dong untuk ini. Jika saya mati, Tiongkok akan benar-benar kacau. Tapi Lin Dong menyelamatkan saya. Selama saya di sini, mereka tidak akan membuat masalah. Jangan khawatir, Lin Dong tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi dalam beberapa hal, dia menyelamatkan seluruh Tiongkok. Lin Dong, Song Jia berpikir dalam hati. Bagi pemuda yang 2 tahun lebih muda darinya ini, dia sangat dihormati oleh kakek buyutnya. Song Jia mulai ingin mengenalnya lebih dekat. 2 mobil mewah meninggalkan gang. Murong Qingge dan 2 kakak laki-lakinya duduk di mobil depan. Murong Qingge duduk di depan, dan Wen Ruyu serta Dong Fang Ye duduk di belakang.
Kedua tetua Kunlun sedang duduk di dalam mobil di belakang mereka. Pengemudi kedua mobil tersebut untuk sementara dipindahkan dari perusahaan di bawah keluarga Murong. Sekte Pertapa bukanlah surga yang terisolasi dari dunia. Mereka juga akan mempelajari hal-hal modern dan sesekali diajak keluar oleh tuannya untuk berolahraga. Oleh karena itu, mereka tidak merasa aneh melihat hal-hal seperti mobil dan pesawat terbang di dunia sekuler, karena mereka pernah melihatnya sebelumnya. Adik perempuan, bisakah kamu memahami Lindong itu? Kakak senior Wen Ruyu mau tak mau bertanya. Dia tahu bahwa tetua ketiga memiliki teknik rahasia yang memungkinkan dia mengamati hal-hal yang tidak dapat mereka lihat. Sebagai murid langsung dari tetua ketiga, adik perempuannya harus tahu bagaimana melakukannya. Tapi saya tidak tahu seberapa banyak yang telah dia pelajari. Sebagai murid langsung yang Chensi, pemimpin Kunlun, dia adalah kakak senior dari Kunlun. Dan Kunlun adalah sekte kuno yang tersembunyi dengan kekuatan yang kuat. Dari awal hingga akhir, Wen Ruyu merasa dirinya lah orang yang paling menonjol di generasi muda. Dia memiliki kepercayaan diri dan merasa memiliki kekuatan. Tetapi hanya beberapa hari setelah meninggalkan gunung, dia bertemu dengan seseorang yang tidak lebih buruk darinya dalam segala aspek, dan orang tersebut juga memiliki keuntungan besar dalam hal usia. Wen Ruyu merasa sulit menerima secara psikologis. Aku juga ingin tahu siapa Lindong. Dia akhirnya berkata bahwa tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi. Apa yang dia maksud dengan itu? Bagaimana aku tahu siapa dia? Meskipun aku dari Kyoto, aku dibawa ke Kunlun oleh tuanku ketika aku berumur 10 tahun. Aku tumbuh besar di Kunlun, dan aku tidak bisa memahaminya, dikatakan. Tidak bisa melihat. Generasi muda membiarkan saya sepenuhnya orang yang tidak bisa melihat apapun. Wen Ruyu dan Dong Fang Ye tahu apa maksud adik perempuan juniornya dengan mengatakan ini. Dengan kata lain, mereka berdua bisa melihat sesuatu di mata adik perempuannya. Tapi menghadapi Lindong, adik perempuannya tidak bisa melihat apapun sama sekali. Bukankah ini menunjukkan kalau kedua bersaudara itu tidak sebaik Lindong? Keduanya sedikit tidak yakin, tapi mereka semua tahu kalau junior sister tidak akan berbohong kepada mereka. Murong Qingge juga memikirkan identitas Lindong, muda. Bagaimana bisa Tuan Song bersikap begitu sopan? Status yang sangat tinggi, dan itu penuh misteri. Setelah Lindong meninggalkan Song Siming, dia pergi ke rumah Yunsi. Dia tidak berada di sini selama beberapa hari. Kali ini dia datang untuk menyapa. Setelah menyeduh obat untuk Song Siming untuk terakhir kalinya besok, dia akan kembali ke Provinsi Jiangnan. Maka Donglai Capital masih memiliki banyak masalah yang menunggu untuk dia atasi. Selain itu, sekolah akan dimulai lebih dari setengah bulan, dan saya akan memasuki tahun terakhir saya dan lulus dalam 1 tahun. Meskipun tidak masalah baginya apakah dia pergi ke sekolah atau tidak, dia berjanji kepada kepala sekolah Zhou Limin bahwa dia akan melapor kembali ketika sekolah dimulai. Ketika mereka tiba di rumah Yunsi, Yunsi sedang menonton TV dengan bosan. Setelah Zhang Hanlin menculiknya secara paksa, dia jarang keluar sendirian. Lindong berdiri di depan pintu dan memanggil Yunsi untuk memintanya membuka pintu. Sebelum telepon ditutup, pintu sudah terbuka. Yunsi mengenakan baju tidur longgar, kulitnya terbuka ke arahku, dan rambutnya sedikit berantakan. Lindong tampak sedikit linglung untuk sementara waktu. Ada apa, Lindong? Ada bunga di wajahku? Yunsi bertanya dengan bingung saat Lindong menatapnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia mengenakan piyama longgar, dan setiap gerakan yang dia lakukan akan membawa lamunan tanpa akhir pada Lindong. Ini sudah tengah hari, apakah kamu baru saja bangun? Lindong kembali sadar dan bertanya. Dia segera menutupi rasa malunya. Ya, aku baru saja bangun belum lama ini.
Lagi pula, tidak terjadi apa-apa saat aku bangun. Kenapa kamu tidak jalan-jalan? Aku tidak mau pergi. Di mana teman-teman dan sahabatmu? Dia semua membawa pacarnya. Aku tidak ingin menjadi bola lampu. Bagaimana kalau aku akan menemanimu pergi jalan-jalan? Oke, kata Yunsi dengan gembira. Kamu akan memakai ini. Kalau begitu kamu masuk dan duduk. Aku akan ganti baju dan segera turun. Mengganti pakaiannya, jelas dia telah menahan banyak hal akhir-akhir ini. Terakhir kali Lindong tiba-tiba menjawab telepon dan pergi. Sudah hampir seminggu sejak dia datang. Meskipun mereka mengobrol setiap hari, mereka tidak pernah begitu senang bertemu orang sungguhan. Dan ibunya Guan Meiling membicarakan hal itu di hadapannya hampir setiap hari. Menanyakan pertanyaan, itu membuatnya sedikit kesal. Dia tidak ingin mengganggu pekerjaan Lindong. Lindong memasuki aula dan merasa lega saat melihat Yunsi naik ke atas. Saya telah menegangkan saraf saya selama periode ini. Setiap hari saya memikirkan tentang bagaimana membelanjakan lebih banyak uang, mendapatkan lebih banyak poin ilahi, dan kemudian menerobos secepat mungkin untuk memberi diri saya pijakan. Sekarang dia akhirnya berhasil menerobos dan menjadi penjaga tingkat dewa. Meskipun dia tahu itu tidak cukup, tujuan kecil di tahap pertama akhirnya tercapai, dan dia menghela nafas lega. Setelah dia santai, dia baru saja melihat Yunsi mengenakan piyama longgar, dengan kulit yang bisa patah jika ditiup dan menjulang seperti agar-agar, yang justru memberinya reaksi fisiologis. Sialan, dosa. Lindong berpikir dalam hati. Tapi kemudian dia merasa ada yang tidak beres. Saya bukan seorang biksu yang menunggang kuda. Mengapa saya harus berbuat dosa? Bukankah ini reaksi normal dari seorang pria? Dengan enggan menekan detak jantungnya, Lindong bertanya-tanya apakah dia harus meluangkan waktu untuk menguji reaksi Yunsi secara menyamping. Menahannya setiap hari bukanlah suatu pilihan. Sebentar lagi berumur 22 tahun. Usia sah untuk menikah sudah hampir tercapai bagi laki-laki, dan mereka masih muda. Dia terlalu malu untuk menceritakannya. Pemimpin bermartabat dari Donglai Capital, sebuah perusahaan bernilai triliunan dolar. Salah satu dari 11 anggota parlemen Tiongkok. Keberadaan wali tingkat dewa, dia masih bayi. Yang lain akan tertawa terbahak-bahak. Tepat ketika Lindong membayangkan jika Yunsi tidak melawan, dia bisa. Yunsi sudah mengganti pakaiannya dan turun ke bawah. Lindong memandang Yunsi dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya dia memandang Yunsi murni dari sudut pandang kagum. Mengenakan rok pendek berwarna putih dan kaos kaki selutut, sebagian kecil kulit pahanya terlihat. Harus dikatakan bahwa kondisi Yunsi dalam semua aspek benar-benar unggul. Jika tidak, dia tidak akan menjadi primadona sekolah dari awal sekolah hingga universitas. Dan itu adalah universitas terkemuka di dunia seperti Universitas Aoki. Biarkan generasi kedua yang kaya dan anak-anak dari keluarga bangsawan berkumpul padanya. Dibandingkan dengan Murong Qingge, keduanya agak mirip dua ekstrim. Salah satunya adalah gadis lugu dan cantik di sebelah. Salah satunya adalah peri dewasa dengan semangat peri dan sosok yang sempurna. Keduanya sama-sama mempunyai ciri khas masing-masing. Namun tak bisa dipungkiri sama-sama merupakan tipe pembunuh baik tua maupun muda. Hanya saja Murong Qingge memiliki aura abadi pada dirinya yang membuat pria semakin bersemangat untuk menaklukkannya. Ada apa? Bukankah ini terlihat bagus untukku? Yunsi menghampiri Lindong dan bertanya dengan wajah memerah ketika dia melihat Lindong menatapnya dengan saksama. Kelihatannya bagus, Lindong berkata dengan cepat. Benarkah? Kata Yunsi sambil berputar 2 kali di depan Lindong. Rok pendeknya sedikit bergoyang, yang juga membuat jantung Lindong berdebar kencang. Setelah menembus peringkat dewa dan menjadi penjaga,
Lindong merasa keinginannya sedikit meningkat setelah dia santai. Benar-benar indah, ayo pergi. Apakah kamu tidak keluar beberapa hari terakhir ini? Ya. Kamu sudah beberapa hari tidak keluar. Ayo kita cari tempat makan dulu. Ajak Lindong. Oke, apakah ada makanan enak di sekitar sini? Kamu pasti sudah familiar dengannya, kan? Ada tempat dengan makanan enak. Aku dan pacarku sering pergi ke sana. Aku jalan. Maju dulu, lalu belok kiri di persimpangan kedua. Setelah memarkir mobil, keduanya memasuki hotel bersama. Halo, berapa banyak dari Anda di sana? Begitu kami memasuki pintu, seorang pelayan datang dan bertanya. Kalian berdua, apa kalian punya kamar pribadi? Tanya Lindong. Maaf, Pak, kamar pribadinya penuh. Bolehkah di lobi? Oke, Yunsi memesan makanan dan pelayannya pergi. Tidak butuh waktu lama sampai makanannya tiba. Keduanya mengobrol sambil makan. Yunsi, di tengah makan, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Keduanya mendongak dan melihat seorang wanita muda berpakaian modis berdiri di belakang Yunsi. Lily, kamu, kenapa kamu ada di sini? Aku masih ingin bertanya padamu. Pantas saja kamu tidak keluar meski kami mengajakmu kencan baru-baru ini. Ternyata kita baru saja berkencan, Lily, bukan itu yang kamu pikirkan. Kata Yunsi dengan wajah memerah, katakan sejujurnya, kapan kamu mulai? Kita, Yunsi melirik Lindong dan tergagap. Lupakan, aku tidak akan bertanya padamu lagi. Setelah Lily selesai berbicara, dia berkata kepada Lindong, pria tampan. Siapa namamu? Apa hubunganmu dengan Yunsi? Halo? Namaku Lindong, aku pacar Yunsi. Jawab Lindong sambil tersenyum. Lindong, kan, katakan sejujurnya, bagaimana kamu menipu Yunsi? Ada banyak orang di lingkaran kita yang tertarik pada Yunsi, tapi pada akhirnya kita tidak menyangka ada orang luar yang masuk lebih dulu. Kita sudah lama tidak bersama, tapi Yunsi dan aku sudah saling kenal sejak awal. Lindong, karena kamu telah menipu putri kami, mengapa kamu harus mengungkapkannya? Lalu bagaimana aku harus mengungkapkannya? Ayo lakukan ini, aku akan membuat janji dengan semua orang di lingkaran kita besok untuk saling mengenal. Tempatnya adalah klub Cangan, bagaimana? Tanya Lily. Oke, jawab Lindong, itu dia, Yunsi, aku akan meneleponmu besok. Kalian makan pelan-pelan. Setelah Lily mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yunsi sebenarnya punya pacar. Ini adalah berita besar yang mengejutkan lingkaran mereka. Dia segera memberitahu saudari-saudari lainnya untuk mendiskusikan cara membunuh Lindong. Lindong, maafkan aku, ini adalah karakter Lily, kata Yunsi meminta maaf. Tidak apa-apa bertemu temanmu, aku juga harus menyatakan kedaulatanku. Ayo makan, aku akan pergi berbelanja denganmu setelah makan. Lindong berkata sambil tersenyum, ya. Setelah makan malam, Lindong pergi berbelanja dengan Yunsi sepanjang sore dan membeli banyak pakaian. Berbelanja memang sudah menjadi kodrat wanita. Saat dalam perjalanan, Guan Meiling menelepon Yunsi dan menanyakan keberadaannya. Setelah mengetahui bahwa Yunsi dan Lindong sedang bersama, mereka tidak melanjutkan bertanya. Saat keduanya kembali ke rumah, Guan Meiling dan istrinya sudah kembali. Ayah, ibu, teriak Yunsi gembira. Halo, paman. Halo, bibi Lindong juga menyapa. Baiklah. Lindong ada di sini, simpan barang-barangmu dan bersiaplah untuk makan. Aku hanya menunggu kalian berdua, kata Guan Meiling. Oke, Yunsi, di mana pakaiannya? Bawakan ke kamarku untukku. Lindong melirik Guan Meiling dan istrinya dan mendapati bahwa mereka tidak bereaksi, jadi dia mengikuti Yunsi ke atas dengan 2 tas besar.
Datang ke kamar Yunsi, seluruh lautan merah jambu. Ini benar-benar kamar seorang gadis yang belum dewasa. Ini juga pertama kalinya Lindong datang ke sini setelah sekian lama. Setelah menyimpan 2 tas besar berisi barang-barang itu, Yunsi sedang duduk di tempat tidur sambil mengganti sepatunya. Namun karena stoking di kakinya agak ketat dan sulit dilepas, Yunsi kesulitan melepasnya. Biarkan aku membantumu. Lindong berjalan mendekat, berjongkok, mengambil salah satu kaki ramping Yunsi yang mengenakan kaos kaki, lalu melepas stoking di atasnya. Setelah melepas kaos kaki, yang Anda lihat adalah kaki yang ramping, lembut dan tanpa tulang. Lindong dengan enggan meletakkan kaki ini, mengambil kaki lainnya dan melepas kaos kakinya. Oke, Lindong menatap Yunsi. Wajah Yunsi memerah, dan bahkan lehernya pun diwarnai merah muda. Terima kasih, bisik Yunsi. Ini adalah pertama kalinya dia membiarkan seorang pria menyentuh kakinya. Tidak apa-apa, ayo pergi, Bibi Guan dan yang lainnya sedang menunggu kita turun untuk makan malam. Lindong selesai berbicara dan hendak berbalik dan pergi. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Yunsi terlalu menggoda sekarang. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya nanti. Tapi sebelum dia bisa berbalik, dia dihentikan oleh Yunsi. Lindong, Yunsi menatap Lindong dan berteriak. Hah, ada apa? Lindong bertanya dengan bingung. Kamu, tutup matamu dulu, kata Yunsi dengan wajah memerah. Lindong memandang Yunsi. Yunsi juga melihat ke arah Lindong. Namun, mata besar yang indah dan wajah lembut itu membuat Lindong tidak bisa menahan diri. Dia segera menutup matanya. Kalau tidak, dia akan benar-benar kehilangan kendali. Hanya sedikit suara yang terdengar di tempat tidur. Lalu Lindong merasakan tangan lemah tanpa tulang membelai wajahnya. Kemudian aroma wewangian menembus hidung Lindong, dan akhirnya kehangatan menerpa bibirnya. Meskipun Lindong masih muda, namun jika Anda belum pernah makan daging babi, bagaimana mungkin Anda masih tidak melihat babi berlarian? Ini adalah ciuman yang dipaksakan oleh Yunsi. Dia telah menekan dirinya sendiri, tapi kali ini sudah berakhir, dan dia benar-benar tersulut. Merasakan kehangatan dan kelembutan di bibirnya, pikiran Lindong menjadi gila. Tapi dia segera menyadari bahwa dia telah bertahan cukup keras hari ini. Tapi sekarang Yunsi berani melakukan ini. Bukankah ini membuat diri Anda terbakar? Saat ini, Lindong kehilangan kendali. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk tubuh Yunsi yang lemah dan tanpa tulang. Tempat tidur Yunsi agak tinggi, dan dia berlutut di tempat tidur dengan ketinggian yang hampir sama dengan Lindong. Aku baru saja mencium Lindong secara impulsif. Dia berpikir untuk menciumnya dan pergi, tapi tiba-tiba dia dipeluk oleh Lindong. Dia sedikit gugup saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Biarkan saja Lindong memeluknya, dan mereka berdua diam-diam merasakan perasaan berciuman. Tiba-tiba, Yunsi merasa seperti tersambar petir. Merasakan sesuatu bergerak di mulutnya. Lindong, hei, bagaimana dia bisa melakukan ini? Pikiran Yunsi kacau, ini pertama kalinya dia melakukan ini dengan laki-laki. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya saat ini. Kita hanya bisa secara pasif membiarkan Lindong melakukan apa yang dia lakukan. Setelah beberapa puluh detik, Yunsi tiba-tiba tersadar, mendorong Lindong menjauh dengan seluruh kekuatannya, lalu melompat dari tempat tidur dengan telanjang kaki dan melarikan diri. Sambil berlari, dia berkata, Lindong, aku turun dulu, kalau tidak, ibuku akan datang nanti. Lindong melihat Yunsi melarikan diri, masih merasakan apa yang dikatakan Yunsi tadi manis sekali di dalamnya. Setelah sadar kembali, dia menatap dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Sehat,
Ini bagus. Lindong bahkan tidak berani keluar karena takut bertemu orang tua Yunsi. Jadi dia harus duduk di tempat tidur Yunsi dan melafalkan mantra penenang dalam hati. Seekor domba kecil, 2 domba kecil, 3 domba kecil, 20 domba kecil, 47 domba kecil, 10 domba kecil. Lindong berdiri dan melihat ke bawah. Kebaikan. Jauh lebih baik. Seharusnya tidak terlihat lagi. Dia kemudian keluar dari kamar Yunsi dan turun ke bawah. Begitu mereka sampai di tangga, Guan Meiling menyapa dari bawah, "Lindong, datang dan siapkan makan malam." "Oke," bibi Guan menjawab sambil turun. Ketika Yunsi melihat Lindong turun, dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Keluarga Lindong dan Yunsi mengobrol sambil makan. "Lindong, ku dengar ibu kota Donglai sedang dalam masalah di Kyoto. Apakah kamu akan menangani masalah ini akhir-akhir ini?" Dia masih sangat prihatin dengan perusahaan Lindong. Lagi pula, dia adalah calon menantunya. Terlebih lagi, bisnis opium miliknya belakangan ini semakin berkembang berkat kemitraannya dengan Donglai Capital. Perkembangan Donglai Capital tidak hanya terkait dengan putrinya, tetapi juga perkembangan Poppy di masa depan. "Tidak ada alasan dia tidak peduli." "Benar," jawab Lindong. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia pergi ke tempat Song Siming akhir-akhir ini, karena takut menakuti keluarga. Beberapa identitas lebih baik disembunyikan, jadi, apa yang terjadi sekarang? Sudah terpecahkan, bibi Guan. Bagus jika masalah ini terselesaikan. Untuk menyinggung pihak lain, kami, ibu kota Donglai, selalu menggunakan cara formal untuk bersaing. Namun, pihak lain adalah kekuatan lokal di Kyoto, dan mereka menganggap kami, ibu kota Donglai, mudah ditindas oleh kekuatan eksternal. Jadi kami menggunakan beberapa metode tercela. Lindong menjelaskan. "Siapa pihak lainnya?" Guan Meiling terus bertanya. "Grup Gu," jawab Lindong. "Grup Gu." Guan Meiling dan Yun Hai terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya dan saling memandang dengan kaget. Mereka telah berada di Kyoto selama beberapa dekade dan memiliki pemahaman yang relatif baik tentang tata letak Kyoto. Grup Gu adalah salah satu perusahaan paling kuat di Kyoto. Meski masih disebut grup, hal ini karena mereka tidak menonjolkan diri dan kekuatan sebenarnya dikatakan sudah mencapai level chaebol. Terlebih lagi, di belakang grup Gu adalah keluarga Gu, salah satu dari 4 keluarga terkaya di Kyoto. Keluarga Gu ini lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari keluarga Zhang terakhir kali. Ibu kota Donglai milik Lindong sebenarnya memiliki konflik dengan grup Gu milik keluarga Gu. Apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Keduanya sedikit cemas. Jika ada yang tidak beres dengan perusahaan Lindong, kehidupan putrinya Yunsi tidak akan mudah di masa depan. Apalagi, pengembangan bunga Poppy juga akan dibatasi. Sepertinya mereka melewatkan sesuatu. Lindong sepertinya baru saja mengatakan bahwa masalahnya telah teratasi. Apakah ini, mungkin, keduanya tidak percaya. Keluarga Gu dan keluarga Zhang berbeda. Itu adalah klub top sesungguhnya di Kyoto. Orang tua dari keluarga Gu adalah sosok tingkat tinggi di Tiongkok. Yah, itu, Lindong, kamu mengatakan bahwa ibu kota Donglaimu memiliki konflik dengan grup Gu. Dan apakah kamu sudah menyelesaikan masalahnya sekarang? Guan Meiling bertanya dengan mulut kering. Ya, sudah terselesaikan. Ibu kota Donglai kami berkembang secara normal dan memiliki persaingan yang sehat. Tetapi keluarga Gu menggunakan cara tercela lainnya. Jadi keluarga Gu telah meminta maaf. Lindong berkata dengan santai. Kata-kata Lindong mengejutkan Guan Meiling dan istrinya dan membuat mereka terdiam lama sekali. Grup Gu terkenal mendominasi di kalangan Kyoto. Akankah mereka meminta maaf? Hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi. Itu berarti ketika Anda menghadapi kekuatan yang lebih kuat dari diri Anda sendiri,
Anda harus menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda. Lindong bisa membuat grup Gu meminta maaf. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa latar belakang Lindong tidaklah sederhana. Meskipun Lindong mengatakan bahwa orang tuanya telah meninggal, latar belakang seseorang tidak hanya dari keluarga ayahnya. Apapun yang bisa Anda gunakan sendiri bisa dijadikan latar belakang. Di saat yang sama, mereka mulai khawatir, Lindong memiliki identitas dan latar belakang seperti itu, bisakah putri mereka menaiki tangga tersebut? Meskipun Yunsi jelas tidak buruk dalam semua aspek, tapi semua yang ditunjukkan Lindong sekarang tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Pasangan itu memandang Yunsi yang sedang menundukkan kepalanya untuk makan. Aku menghela nafas sedikit di dalam hatiku, kamu sungguh putri yang konyol. Pria seperti ini tidak berpegang teguh, dia juga ceroboh dan tidak menanyakan apapun sepanjang hari. Jika kamu benar-benar terbang, kemana kamu akan menangis? Ini tidak mungkin, putri saya berkulit tipis dan malu untuk berbicara dari ibunya. Selama mereka berdua punya anak, pada dasarnya mereka bisa mengikat Lindong. Guan Meiling mengambil keputusan, jika Yunsi tidak berbicara nanti, dia yang akan bicara. Keluarga terus makan, selama periode ini, Guan Meiling mengedipkan mata pada Yunsi beberapa kali. Tapi Yunsi pura-pura tidak melihatnya. Wajah Yunsi memerah sejak dia baru saja turun dari lantai atas. Guan Meiling tahu bahwa putrinya berkulit tipis, tetapi Anda telah bersama selama beberapa tahun dan telah melakukan segalanya. Apakah sudah terlambat untuk menjadi pemalu sekarang? Guan Meiling membenci kenyataan bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Yunsi tahu arti dari seringnya ibunya Guan Meiling mengedipkan mata padanya. Biarkan saja dia berbicara tentang membiarkan Lindong tinggal di sini, atau dia bisa keluar dan tinggal bersama Lindong. Tapi dia seperti Lindong sekarang. Dan sekarang dia belum pulih, kenapa kamu berani mengatakan itu? Dia bertingkah seperti wanita pemarah yang tidak tahan dengan kesepian. Dia tidak bisa melakukannya. Bersambung,